Dari tahun 2013 hingga 2015, publik Jepang kala itu dibuat heboh oleh kasus kematian berantai yang melanda negeri mereka. Dimulai dari kematian Miwasado, seorang reporter stasiun TV NHK Jepang yang ditemukan tewas di kamar apartemennya pada tanggal 25 Juli 2013. Jasadnya ditemukan dalam posisi masih menggenggam ponsel yang biasa ia gunakan sehari-hari. Pada tanggal 11 Oktober 2015, kasus kematian kedua ditemukan. Adalah tubuh seorang pekerja bangunan muda tak bernama yang ditemukan di area pegunungan Jepang. Pihak berwajib juga mendapati sebuah catatan bertuliskan, sudah mencapai batas secara fisik dan mental, tergeletak tidak jauh dari jenazah korban. Lalu pada tanggal 25 Desember di tahun yang sama, ditemukan kasus kematian ketiga oleh pembunuh berantai yang sama. Kali ini, korbannya adalah pekerja wanita berusia 24 tahun bernama Matsuri Takahashi yang dipaksa bunuh diri oleh si pembunuh dengan cara melompat dari kamar asrama tempat tinggalnya. Setelah diusut, ternyata beberapa minggu sebelum bunuh diri, Matsuri telah memberikan pesan dalam bentuk unggahan media sosial bertuliskan, fisik dan mental saya hancur, saya mau mati saja. Polisi dan masyarakat Jepang sejatinya tahu siapa dalang dibalik kematian ketiga orang tadi. Namun si pembunuh masih saja berkeliaran lepas sampai saat ini. Bukannya tidak mau, tapi memang tidak ada yang bisa menangkap si pembunuh kejam ini. Loh, kok bisa? Itu karena pembunuh berantainya bukanlah seseorang ataupun kelompok penjahat. Bukan juga makhluk astral atau yokai. Pembunuh berantai sadis dengan korban hingga 200 jiwa per bulannya ini adalah budaya kerja gila Jepang yang disebut dengan karoshi. Karoshi adalah istilah Jepang yang digunakan untuk melabeli kematian yang diakibatkan terlalu banyak bekerja. Karoshi sendiri berasal dari kata karo yang berarti bekerja melampaui batas dan kata shi yang berarti maut. Gejala paling umum yang ditemui oleh korban karoshi adalah stroke dan serangan jantung yang dipicu stres akibat bekerja terlalu keras tanpa istirahat yang cukup. Kasus karoshi sendiri pertama kali muncul pada tahun 1969. Kala itu, seorang pria berusia 29 tahun yang adalah pekerja di divisi pengiriman perusahaan koran terbesar Jepang ditemukan meninggal akibat stroke. Masuk tahun 90-an, kasus karoshi adalah hal yang sering dijumpai di kalangan pekerja kantoran. Banyak pekerja kantoran yang telah masuk usia parubaya ditemukan tewas tiba-tiba karena tubuh mereka yang telah mencapai batasnya. Ada pula yang memutuskan mengakhiri nyawanya sendiri karena sudah tidak mau balik ke kantor lagi. Lebih dari 50 tahun sejak kasus pertama, jumlah kematian yang dilabeli karoshi tidak memperlihatkan tanda-tanda akan menurun. Mengacu pada data dari Statista, tercatat ada 2.968 kematian yang terkait dengan karoshi di Jepang selama tahun 2022 kemarin. Berdasarkan artikel yang dikeluarkan oleh Serikat Pekerja Internasional atau ILO, umumnya ada 4 tipe kasus karoshi yang terjadi di Jepang. Kasus pertama adalah Mr. A, yang bisa dibilang adalah yang paling umum. Mr. A bekerja di salah satu perusahaan pengolahan makanan ringan terkemuka di Jepang dengan jam kerja hingga 110 jam per minggunya atau hampir 16 jam per hari. Mr. A kemudian ditemukan meninggal akibat serangan jantung saat usianya masih 34 tahun. Dan kematiannya resmi diumumkan diakibatkan oleh pekerjaan dari Labor Standard Office. Lalu, tipe kasus kedua adalah Mr. B, yang juga dinyatakan sebagai kematian akibat pekerjaan. Mr. B adalah seorang supir bus yang bekerja selama 3.000 jam per tahun. Ia kemudian ditemukan tutup usia akibat stroke pada saat umurnya masuk angka 37. Usut punya usut, ternyata sebelum meninggal, Mr. B bekerja terus-menerus selama 15 hari tanpa ada libur. Bayangkan saja, kamu kerja 2 minggu lebih tanpa ada libur. Gimana tubuh nggak capek? Tipe ketiga adalah kasus dari Mr. C yang adalah pekerja dari salah satu perusahaan percetakan terbesar yang ada di Tokyo. Tiap tahun ia bekerja selama 4.320 jam atau sekitar 11,5 jam per harinya, termasuk jam kerja malam. Pada usia 58 tahun, Mr. C kemudian ditemukan meninggal akibat stroke. Istri Mr. C yang kini menjanda baru mendapatkan kompensasi 14 tahun setelah kepergian sang suaminya. Dan tipe terakhir adalah yang umum terjadi di generasi yang lebih muda.
yakni kasus Miss D. Miss D yang merupakan seorang perawat ditemukan oleh temannya meninggal karena terus-menerus bekerja dengan shift 34 jam sampai 5 kali dalam sebulan. Saat meninggal, usia Miss D baru menginjak 22 tahun. Ini adalah bukti bahwa karoshi bisa menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Selain tekanan fisik yang membuat tubuh tidak kuat lagi, bekerja kelewat batas juga berdampak pada kesehatan mental. Pekerja di Jepang yang mengalami stres mental akhirnya banyak yang melakukan aksi bunuh diri. Jepang pun punya istilah lain untuk kasus bunuh diri ini. Mereka menyebutnya karojisatsu, yang artinya benar-benar adalah bunuh diri akibat kerja berlebihan. Beberapa faktor lain selain jam kerja panjang yang menyebabkan tekanan mental ini adalah rasa frustasi akibat tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan perusahaan, serta diberhentikan secara tiba-tiba padahal sudah bekerja lebih dari 10 tahun di perusahaan tersebut. Tekanan yang apabila tidak ditangani dengan benar akan berujung pada banyak kasus bunuh diri. Fenomena karoshi ini terjadi selama berpuluh-puluh tahun, bahkan tidak berhenti meski seluruh penduduk Jepang tahu persis apa penyebabnya. Bekerja terlalu berlebihan tidak baik untuk kesehatan mental maupun fisik, bahkan akan berujung pada kematian. Kemudian pertanyaan yang muncul adalah, mengapa bisa terjadi? Supaya bisa mendapat pemahaman tentang karoshi yang lebih baik, mari kita lihat penyebab munculnya budaya kerja berlebihan ini dari dua sisi. Baik dari sisi perusahaan, serta dari sisi pekerja itu sendiri. Kalau melihat dari sisi perusahaan, sebenarnya ada dua hal mendasar yang menjadi pemicu karoshi di kalangan pekerja. Pertama, jumlah pekerja yang lebih sedikit dibanding dengan posisi kosong. Sudah bukan rahasia lagi kalau Jepang sedang mengalami krisis populasi. Hal ini berdampak pada kurangnya pasokan tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan yang ada. Belum lagi ditambah dengan fenomena generasi Satori di kalangan generasi muda, di mana hasrat berkarir muda-mudi ini tidak setinggi generasi-generasi terdahulu. Tapi, meski tenaga kerja yang kurang, target perusahaan selalu meningkat tiap tahunnya. Akhirnya, solusi yang diambil perusahaan adalah memberlakukan jam kerja yang lebih panjang pada karyawan tetap mereka. Lalu, faktor kedua adalah cara perusahaan menilai performa karyawan. Dalam wawancaranya dengan Insider, Profesor Yoko Ishikura dari Universitas Hitotsubashi Tokyo membeberkan sebuah fakta penting terkait sistem kerja di Jepang. Ia berkata bahwa banyak perusahaan dan bos di Jepang hanya tahu cara menilai performa karyawan berdasarkan waktu kerja. Jadi, siapa yang bekerja paling lama akan dianggap sebagai karyawan yang lebih kompeten dibanding mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat alias efisien. Karyawan pun jadi berlomba-lomba bekerja selama mungkin demi mendapat penilaian yang baik. Budaya kerja dengan jam kerja yang teramat panjang sejatinya adalah peninggalan dari era Showa. Periode yang berlangsung di negeri Sakura dari tahun 1926 sampai 1989 sangat berpengaruh membentuk persepsi masyarakat modernnya. Contoh warga negara ideal adalah pria yang mencurahkan seluruh hidupnya sebagai pekerja di sebuah perusahaan, sedangkan wanita adalah sebagai ibu rumah tangga yang berperan mengurusi seluruh keperluan keluarga. Gambaran inilah yang kemudian masih terbawa di lingkungan kerja Jepang, bahkan hingga saat ini. Dalam banyak kasus, pekerja di Jepang sebenarnya tidak dipaksa untuk bekerja lembur terus-menerus. Namun, mereka merasa tidak enak apabila harus pulang lebih dahulu ketika rekan atau manajer mereka masih bekerja. Bagi kita yang bukan orang Jepang, hal ini akan terdengar aneh. Tapi, bagi masyarakat Jepang yang sudah biasa hidup dalam budaya kolektif, rasa bersalah seperti ini sangatlah wajar. Pekerja di Jepang lebih memilih untuk mengorbankan kesehatannya sendiri ketimbang harus merusak keharmonisan kelompok atau dicap pemalas oleh atasan atau kolega kantor. Pada tahun 2018, Perdana Menteri Shinzo Abe yang kala itu memerintah mengeluarkan program reformasi yang dilabeli Work Style Reform. Di satu sisi, program ini berarti perusahaan dipaksa untuk mendorong karyawannya untuk mengambil hari libur tanpa ada sanksi. Sebuah pertanda baik karena sebelumnya pekerja yang mengambil paid leave atau cuti berbayar akan dikenakan pemotongan gaji hingga 50%.
Namun di lain pihak, program Work Style Reform malah memperkenalkan batas jam kerja lembur yang terlalu tinggi. Untuk pertama kalinya, pemerintah Jepang menetapkan batas maksimal kerja lembur sebesar 80 jam per bulannya. Itu artinya, selain bekerja 8 jam per hari atau 40 jam per minggunya, seorang pekerja di Jepang bisa dipaksa dalam tanda kutip untuk lembur selama 20 jam per minggunya. Membuat jam kerja mereka bisa naik hingga 12 jam per hari. Dengan peraturan ini, pemerintah seperti berkata, kalau kamu bekerja sampai 12 jam sehari, kamu bisa mati. Tapi, kamu boleh-boleh saja bekerja selama itu. Sebut Makoto Iwahashi yang adalah salah satu perwakilan organisasi hak buruh bernama FOSE. Reformasi sih reformasi, tapi kok malah semakin membahayakan kesehatan pekerjanya begini? Nampaknya akar perkara fenomena karoshi di Jepang jauh lebih dalam dan kompleks daripada yang dikira, bahkan oleh pakar sekalipun. Kombinasi unik budaya kolektif Jepang, kurangnya tenaga kerja, dan rendahnya produktivitas membuat semua pihak tidak bisa menemukan jalan keluar dari masalah ini. Tapi bukan berarti Jepang harus pasrah dengan keadaan ini, karena karoshi telah terlalu lama merenggut banyak nyawa manusia, yang mana seharusnya sangat mudah dihindari dengan usaha kolektif bersama. Untuk pekerja, sadarlah bahwa kesehatan tidak boleh diabaikan begitu saja semata-mata demi pekerjaan. Berani untuk berkata tidak saat jam kerja sudah melewati batas bisa menjadi langkah awal. Sedang untuk perusahaan, alangkah baiknya kalau mereka bisa lebih berempati pada tenaga kerja mereka sendiri. Menyadari fakta bahwa pekerja adalah manusia sekaligus aset penting yang harus dilindungi, bukannya dieksploitasi.